Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang bertemakan pernikahan beda agama. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Nasrul Rahman, NIM 1119083, yang kedua Ahmad Arjunaja, NIM 1119086, dan yang terakhir Silvi Akila, NIM 1119112. Kita langsung saja. Pengertian pernikahan beda agama. Nikah dalam bahasa Arab bermakna al-wat'u, yakni bersetubuh atau berhubungan intim, atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan. Sementara menurut Kamus Munawir, arti lafadz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. Nikah secara terminologi di kalangan ulama usul fikih, nikah menurut arti aslinya atau arti hakiki adalah bersetubuh, dan menurut arti majazi atau metaforis adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap memeluk agama masing-masing. Karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik dalam beragama, yang terdiri dari agama samawi maupun agama ardi. Dengan kondisi seperti ini, bisa menjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Buddha, dan sebagainya. Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non-muslim. Selanjutnya, dampak negatif perkawinan beda agama. Dampak negatif perkawinan beda agama yaitu terhadap kehidupan keluarga, baik suami atau istri. Yang kedua, terhadap pendidikan agama anak. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mas Ahmad Nasrul Rahman, yakni tentang dampak negatif yang terjadi bila dilakukan adanya pernikahan beda agama. Yang pertama adalah dampak negatif terhadap kehidupan keluarga atau suami istri. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akibat atau dampak dari melanggar perintah atau nikah beda agama dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Secara pasti Allah menyebutkan dampak yang terjadi terhadap seorang muslim atau muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik, yaitu pasangan tersebut akan menariknya ke dalam neraka. Selanjutnya berikut adalah dampak negatif yang akan terjadi apabila pernikahan beda agama ini akan dilaksanakan. Yang pertama adalah perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama atau pasangan salah. Yang kedua adalah pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut masing-masing pasangan. Yang ketiga adalah rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat. Yang terakhir adalah memunculkan perasaan saling curiga, misalnya ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh agama. Selanjutnya adalah dampak negatif pernikahan beda agama terhadap pendidikan agama anak. Yang pertama adalah pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas atau agama KTP saja, maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama.
Yang kedua adalah pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam memengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Yang ketiga adalah pada pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki dua kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Kemudian selanjutnya dampak yang muncul dari perkawinan beda agama. Menurut aspek psikologis antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Kemudian akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis, yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Kemudian menurut UU perkawinan sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 dan ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Dan apabila dalam perkawinan agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang juga mengakui keabsahannya. Ya, berdasarkan pasal 2 UU perkawinan ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak boleh. Akan tetapi berdasarkan pasal 66 UU perkawinan terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencatatan di kantor catatan sipil. Terlepas dari polemik tersebut, saat ini realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktek perkawinan beda agama di masyarakat yang relatif sulit dilaksanakan menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.